Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 120106170603, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Kepada teman-teman, silakan dilihat videonya sampai habis ya. Strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan produk baru, yaitu melalui akuisisi dengan membeli produk orang lain dan melalui pengembangan produk baru. Namun produk baru bisa saja gagal bila yang pertama produk aktual desain dengan buruk, yang kedua produk itu salah diposisikan, yang ketiga harga terlalu tinggi, yang keempat iklan produk tidak bagus, dan yang kelima produk yang diluncurkan pada waktu yang salah. Selanjutnya, proses pengembangan produk baru. Yang pertama itu ada penciptaan ide, yang kedua penyaringan ide, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep produk, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, dan yang kelima analisis bisnis. Selanjutnya, mengatur pengembangan produk. Yang pertama itu pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan, yang kedua pengembangan produk baru berdasarkan tim, dan yang ketiga pengembangan produk yang sistematis. Selanjutnya, strategi siklus hidup produk. Ada 5 tahap siklus hidup produk. Yang pertama, pengembangan produk, yang kedua pengenalan, yang ketiga pertumbuhan, yang keempat kedewasaan, yang kelima penurunan. Berdasarkan siklus produk di atas, dapatlah disusun strategi pemasaran untuk setiap tahapannya, seperti strategi pengenalan produk, strategi pertumbuhan produk, strategi tahapan kedewasaan produk, strategi tahapan penurunan produk. Di sini kami mendapatkan tentang produk mobil Daihatsu Rocky. Setelah itu, yang pertama yang saya sudah jelaskan tadi, strategi pengembangan produk baru. Jadi kalau kita kaitkan kepada produk baru yaitu Daihatsu Rocky, strategi pengembangan produk Daihatsu Rocky ini menawarkan cukup banyak keunggulan. Pabrikan mengklaim mobil ini terdiri di atas platform baru bernama Daihatsu New Global Architecture atau DNGA, yang pada intinya bisa membuat mobil lebih efisien dengan mempertimbangkan faktor ukuran, bobot, dan harga. Selain itu, jantung mekanisme pun mendapat imbuhan turbo. Sudah menjadi kebiasaan Daihatsu untuk menawarkan varian yang beragam untuk model jagoannya. Kini strategi tersebut kembali ditemui pada Daihatsu Rocky yang ditawarkan dalam 20 varian lebih. Nah, proses pengembangan produk baru tadi sudah saya jelaskan. Ada 5 tahap: penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep produk, pengembangan strategi pemasaran, dan analisis bisnis. Nah, di sini salah satu mobil yang kini tengah ditunggu-tunggu masyarakat adalah Daihatsu Rocky. Mobil keluaran Jepang itu diyakini punya sejumlah kelebihan dibanding versi sebelumnya. Daihatsu Rocky sendiri sebelumnya memang sudah ada di Indonesia, tepatnya pada tahun 80-an silam, menurut Amelia Jadra selaku Marketing Director dan Corporate Planning dan Communication PT Astra Daihatsu Motor. Proses pengembangan Daihatsu Rocky ini di Indonesia akan diawali dari survei terlebih dahulu. Survei sendiri dilakukan agar pihak produsen bisa menentukan seperti apa desain Daihatsu Rocky yang pas untuk konsumen, khususnya di hasil riset mandiri yang mengatakan Daihatsu Rocky Indonesia punya bodi lebih besar dibanding versi Jepang. Hal itu benar, namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu signifan. Besarnya bodi Daihatsu Rocky Indonesia sendiri lebih karena ukuran bannya berbeda. Ketebalan bumper belakang yang bikin Rocky Indonesia terlihat lebih besar, tapi secara total keleluasan dan keluasan Rocky dari Jepang dan Indonesia sama-sama saja. Nah, selanjutnya mengatur pengembangan produk baru. Mengatur pengembangan produk baru ini, mobil Daihatsu Rocky ini memiliki 4 pengembang produk.
Yang pertama itu ada power mode. Maksud power mode ini adalah fitur di Hatsuroki pertama yang bisa bikin perjalanan nyaman adalah adanya power mode, yakni fitur yang menawarkan sensasi tenaga yang lebih responsif. Yang kedua itu ada DN atau DCVT. Fitur selanjutnya adalah dual mode continuously variable transmission atau DCVT yang merupakan teknologi transmisi otomatis terbaru yang dikembangkan oleh Daihatsu. Sistem transmisi ini menggabungkan penggerak sabuk dan penggerak roda gigi untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Yang ketiga itu ada electric power steering. Fitur Daihatsu Roki yang bisa bikin perjalanan nyaman berikut adalah electric power steering atau EBS, yakni sistem kemudian modern yang mengandalkan motor listrik untuk menurunkan beban pada tangan pengemudi saat memutar setir. Yang keempat ada sistem ABS, merupakan sistem pengereman yang dapat mencegah roda terkunci saat terjadi pengereman secara mendadak. Fitur ini penting untuk menghindari atau merubah arah mobil dengan normal sampai mobil bisa benar-benar berhenti dengan sempurna. Sedangkan EBD adalah pengembangan lebih lanjut dari ABS. Sistem ini berfungsi untuk mengatur distribusi tekanan rem di setiap ban agar sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Baiklah, sekian terima kasih penjelasan video dari saya tadi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.